Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam menerima anugerah Rahman Rahim Allah yang begitu luar biasa besar, sangat besar dan sangat maha besar, sehingga apapun jadi begitu kecil. Ini bagi orang-orang yang sudah merasakan bahasa tasawuf ma'rifat, katanya demikian. Jumpa di channel Kabar Kolam, channel yang membahas tentang firman Allah, kolam Allah, untuk menghubungkan dengan segala keadaan yang terjadi. Karena ada beberapa orang itu melihat keadaan itu jadi masalah, ada justru yang menjadi berkah. Nah, padahal masalahnya sama, tapi dengan orang yang berbeda, berpengetahuan berbeda, beriman yang berbeda, akhirnya membuat eksekusi atau respon dari keadaan jadi berbeda pula. Inilah kenapa channel Kabar Kolam ini saya katakan akan memandang dari sudut pandang yang beda. Bukan untuk menyalahkan sudut pandang yang lain, tapi justru kita akan berusaha merasakan cara pandang yang lain untuk kita terima kebenarannya. Kemudian kita kasih solusi. Coba bagaimana kalau kita cara pandangnya lewat sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah samping barat atau timur semacam itu. Jadi dengan kita keluar ke zona permasalahan, kita bisa melihat lebih bijaksana. Karena bedanya komputer dan manusia di sana. Kalau komputer itu kita kalau punya masalah misalkan, kita tinggal beli atau cari panduan bukunya atau ilmunya itu, kita tinggal ikuti. Misalkan ini yang masalah kena virus dari luar atau dari dalam atau konslet dan macam-macam, kita tinggal betulkan. Atau kalau kita nggak mampu, tinggal meminta tolong jasa pembetul komputer semacam itu. Tapi kalau kita komputernya, inputnya, outputnya, hardware, softwarenya itu ada di kita sendiri. Jadi masalah ada di kita, kadang kita nggak tahu. Kita bisa tahu kalau sudah dikritik orang, kita bermasalah, kita sedang sakit, kita sedang tidak sehat, kita tidak seperti kita biasanya. Itu yang tahu biasanya orang. Nah, kita tidak akan kemana-mana, itu hanya sebuah sepenggal pengantar. Semoga tidak menjadikan panjenengan gusar atau ini omong apa sih, mau dibawa kemana sih, cerita apa ini maunya. Ini gini, saya akan mencoba membahas sekarang fokus di ngaji ya. Untuk sementara kita bahas tentang, kurang lebihnya begini. Saya tidak ahli agama, saya bukan orang yang fasih tajwid, tapi saya sangat senang dan bangga beragama, kurang lebih begitu, utamanya Islam ya. Saya mengutip dari beberapa pendapat yang saya simpulkan atau saya bahasakan begini kurang lebih. Allah itu dawuh, Allah berfirman, hidayahku hanya kuturunkan bagi hambaku yang mau berpikir. Sesungguhnya kuturunkan hidayahku atau kuturunkan firmanku, kuturunkan petunjukku, ayatku, itu bagi hambaku yang mau berpikir. Kurang lebih demikian. Itu banyak ustadz, banyak ulama, banyak guru ngaji, kiai, dan orang-orang yang ngerti membicarakan inti dari ayat itu. Apakah itu di Al-Quran, di Al-Hadis? Monggo panjenengan yang lebih memahami. Sekali lagi, saya bukan ahli agama, tapi saya senang memahami agama. Oke, yang saya jadi pertanyaan gini, ada juga saya mendengar pendapat ketika di Al-Quran itu dalam 30 juz itu ada ayat semacam tadi ceritanya, kuturunkan ayatku bagi hambaku yang mau berpikir. Tapi di pendapat beberapa ulama, saya mendengar dari teman saya dan dari buku yang saya baca, kita tidak bisa sembarangan menafsirkan, memikirkan Al-Quran sembrono, bahaya katanya. Adapun syarat untuk bisa memahami atau menafsirkan, boleh menafsirkan Al-Quran itu jika kita sudah katam atau ya katam, bahasanya katam atau faham 6 kitab inti. Nama kitabnya pun saya juga tidak begitu ingat, karena ini dapat dari teman, kalau nggak salah ada kitab Tias, tafsir, yang lain apalagi saya lupa. Tapi ada 6 kitab kunci ini harus kita katamkan dulu, baru boleh menafsirkan Al-Quran.
Mungkin panjenengan semua yang melihat video ini pernah dengar juga hal ini. Kita lanjut ya. Nah, diceritakan juga di sana yang jenius saja untuk memahami kitab ini, satu kitab butuh 12 tahun. Itu yang jenius. Jadi kalau yang biasa-biasa ya lebih lama, kalau yang bodoh lebih lama lagi, kalau yang detail ya makin lama. Kita bicara yang paling cerdas, paling jenius saja, berarti satu kitab butuh 12 tahun. Mari kita hitung. Jika 6 kitab butuh berapa tahun? 6 dikali 12 tahun, dikali 10 saja 60 tahun, ditambah 24 tahun, 84 tahun. Jadi untuk memahami khatam 6 kitab butuh 84 tahun. Sementara orang-orang yang biasa bisa mencerna pemahaman, setidak-tidaknya sudah akil balik. Anggap aja ini saking jeniusnya yang saya pilih anak lulus SD ya. Berarti 12 tahun sudah mulai mempelajari kitab 6 tadi. Berarti 12 ditambah 84 tahun. Berarti berapa itu? 12 ditambah 84 tahun, 96 tahun baru khatam 6 kitab, baru diperbolehkan memikirkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Ya toh, 12 sama 84 berarti 96 tahun. Pertanyaannya, zaman sekarang yang mampu hidup sampai 90 tahun itu loh, kira-kira dari 1000 orang berapa orang? Terus kenapa ada pendapat semacam ini? Ini maaf, saya sekedar jadi penanya karena juga jadi kegalauan saya ketika saya ditanya teman saya, diteter teman saya, dan saya tidak bisa menjawab. Maka channel ini mencoba membuka sesuatu hal yang mungkin agak kontroversi, atau bukan kontroversi, sebenarnya banyak disetujui orang tapi tidak terlalu dipikirkan. Di sisi lain, Allah dawuh lewat Al-Quran, kuturunkan hidayahku, ayatku, bagi hambaku yang mau berpikir. Berarti yang orang-orang yang mau berpikir di situ tidak dijelaskan harus paham 6 kitab tadi. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat harus paham 6 kitab dengan berbagai syarat yang sudah kita sebutkan, dan saya hitung barusan 96 tahun baru boleh memikirkan Al-Quran. Oke, untuk sementara ini jadi PR ya. Semoga penikmat atau pemerhati channel ini bisa dengan kelegawaan hati mau mensumbangsihkan jawaban pertanyaan ini. Nanti biar saya sampaikan ke yang tanya kepada saya, juga termasuk pertanyaan saya, karena pertanyaan teman saya tidak bisa saya jawab, akhirnya jadi pertanyaan saya juga. Mungkin juga teman-teman ada yang tanya yang serupa tapi belum pernah mengutarakannya di publik. Terima kasih. Allahumma berkah abatan. Semoga channel ini makin berkembang. Ini tempat sharing kita, tempat dialog kita. Kritik dan sarannya sangat saya harapkan. Allahumma amin, Allahumma berkah. Salam sehat luar dalam, salam surga dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.